bayar guys. Dan menyentil-nyentil pengacara senior Bang Hotman. Apa pendapat kalian setelah kalian melihat video ini? Kalau kalian tonton dari awal sampai akhir, seru banget. Di situ ada dua orang kaya yang memamerkan kekayaan mereka masing-masing. Bukan cuma itu, mereka juga saling sentil menyentil satu dengan yang lain. Pak Alvin Lim sebelum memamerkan harta kekayaannya, dia bilang kalau Hotman Paris mengumpulkan cincin-cincin bekas untuk dipakai sendiri, maklumlah ya egois, saya mengumpulkan rumah untuk istri dan anak saya, mobil untuk anak saya, rumah saya harganya hampir 30 miliar. Kalau sudah direnov lebih dari 30 M. Properti saya lebih dari 30 termasuk ruko katanya. Luar biasa ya. Bisa dibayangin kalau satu properti aja 30 M tinggal dikalikan aja. Sudah berapa duit Pak Alvin? Banyak sekali. Dan saat Pak Alvin berbicara seperti itu di TikTok, dikomen oleh Pak Hotman Paris Hutapea, pengacara terkenal itu. Kalian tahu kan? Dan dia juga sangat kaya raya. Katanya lucu, ketawa, sedih bercampur malu. Ada orang di TikTok memamerkan harta kekayaannya 30 miliar. 30 miliar kok dipamer katanya. Kalian tahu nggak anak muda? Sekarang bersaingnya bukan di 30 miliar. Tapi mengarah ke 20 T. 20 triliun. Berarti itulah harta kekayaan Pak Hotman Paris. Dan bisa kita simpulkan bagi Pak Alvin, walaupun dia kaya, lebih kaya lagi Pak Hotman Paris. Tapi ingat, di atas langit masih ada langit. Kalau Pak Alvin kaya, lebih kaya dari Pak Hotman Paris, maka di atas Pak Hotman Paris pun ada yang lebih kaya. Kalian tahu nggak? Ada orang yang kaya, penghasilannya satu hari 5 miliar. Dia membangun semua jembatan-jembatan tol. Tapi dia orangnya tidak suka pamer. Ya, sangat kaya. Kehidupannya sehari-hari sederhana. Jadi intinya, mereka berdua ini ya, sah-sah saja memamerkan harta kekayaannya. Karena itu punyanya mereka. Hak milik mereka. Mereka mau pamer. Memang kenyataannya mereka kaya. Jadi kita juga kagum ya dengan mereka-mereka yang kaya-kaya ini. Hanya saja jangan sampai kita berlarut-larut untuk bisa menjadi seperti mereka. Berjuang boleh ya. Tapi jangan sampai stres memikirkan kekayaan mereka itu. Jadi untuk menjalankan hidup ini, janganlah kita selalu melihat orang yang di atas kita. Orang kaya, berkecukupan, berkelebihan, berkelimpahan, mewah kehidupannya. Boleh kita melihat mereka untuk acuan hidup kita supaya kita lebih maju. Tapi jangan sampai memaksakan diri untuk seperti itu, nanti bisa stres, bisa depresi ya. Untuk menjalani hidup lebih baik, kita melihat orang-orang yang di bawah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya bisa kita merenung. Oh ternyata ada juga orang-orang yang kehidupannya jauh di bawah taraf kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur dengan Tuhan. Kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasihkan dengan kita. Rezeki, berkat. Kalau kita sudah bisa bersyukur, sekecil apapun pendapatan kita akan cukup. Percayalah. Sebanyak apapun pendapatan kita, kalau kita tidak bisa bersyukur, tidak akan pernah cukup. Intinya kalau orang sudah bersyukur itu, orang diberi hikmat sama Tuhan untuk mengelola uang yang sekecil apapun pendapatan yang Tuhan berikan dengan kita, rezeki itu. Tuhan akan kasih kita kepintaran, hikmat untuk mengelola uang itu. Jadi biarpun kecil akan cukup. Yang paling penting lagi ya teman-teman, kita masih sehat. Kita masih bisa bernapas, bangun pagi ya, bangun tidur itu kita masih bisa menghirup udara dengan bebas. Organ tubuh kita ini masih sehat. Bisa dibayangin kalau kita sudah tidak mampu lagi menghirup udara,
Oksigen pun harus beli di rumah sakit. Tentunya sangat sangat sakit ya. Sekaya apapun kalau sakit tidak bisa menikmati kekayaannya. Memang orang pasti berkata lebih enak lagi kaya dan sehat. Tapi kehidupan kita ini rezekinya beda-beda. Jadi kita syukuri karena kita masih sehat, masih bisa makan ya. Untuk itu sekali lagi ya, belajar kita untuk mensyukuri apapun yang Tuhan kasihkan dengan kita. Maka kita akan bisa merasa bahwa itu sudah cukup untuk kita. Benar gak? Panjang kali.